Oke, mari kita bedah sebuah skenario yang jujur aja cukup mengerikan. Kiamat logistik 2026. Kita akan bahas gimana sebuah senjata asuransi di Selat Hormuz punya potensi buat melumpuhkan ekonomi dunia. Coba deh pikirin sebentar. Gimana ceritanya ya? Sebuah selat sempit yang lokasinya ribuan kilometer dari sini, malah bisa ngendaliin langsung harga makanan di meja kita dan bensin di mobil kita. Ini bukan sekedar pertanyaan teori loh. Jawabannya bakal mengubah total cara Anda memandang risiko di rantai pasok global. Selamat datang kembali para investor cerdas di Wawasan Cerdas. Analisis kita hari ini, ini punya implikasi yang luar biasa besar buat portofolio Anda. Jadi sebelum kita mulai, pastikan Anda dukung kami ya, klik tombol hype-nya, like, bagikan analisis ini ke rekan-rekan investor, dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan wawasan-wawasan krusial lainnya. Oke, kita mulai dari jantung masalahnya, Selat Hormuz. Ini bukan sekedar jalur air biasa, teman-teman. Ini adalah urat nadi ekonomi planet kita, tempat yang memompa energi buat peradaban modern. Coba resapi angka ini. Hampir 21 juta barel minyak setiap satu hari. Volume segini tuh setara dengan lebih dari 1/4 total perdagangan minyak lewat laut di seluruh dunia. Skalanya itu benar-benar kolosal. Nah, yang lebih penting dari angka tadi itu artinya buat kita semua, 20%. Jadi 1 dari setiap 5 barel minyak yang kita bakar di seluruh dunia itu harus lewat jalur yang super sempit ini. Ini gambaran nyata betapa rapuhnya sistem energi global kita. Semuanya bergantung pada satu titik rawan. Dan ini poin paling penting buat kita sebagai investor di Asia. Coba lihat, 84% minyak dari Hormuz ini larinya kemana? Semuanya ke pasar Asia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, semua mesin ekonomi kita ini sangat-sangat bergantung pada jalur ini. Amerika, dampaknya minimal. Jadi ini masalah kita. Pasti ada yang mikir, tenang aja lah, kalau laut masalah, kan masih ada pipa. Nah, ayo kita hancurkan ilusi itu. Kita lihat kenapa pipa itu sama sekali bukan solusi yang bisa diandalkan. Data itu nggak pernah bohong. Selat Hormuz kan bisa ngalirin 21 juta barel per hari. Sementara kapasitas gabungan semua pipa darat di sana, kalaupun dimaksimalkan, itu paling mentok cuma 5,5 juta barel. Artinya apa? Kalau Hormuz sampai ketutup, dunia itu bakal langsung kehilangan sekitar 15 juta barel minyak setiap hari. Yang mustahil buat digantiin. Ini beneran jurang defisit yang nggak bisa dijembatani. Sekarang kita masuk ke inti dari analisis ini. Ancaman yang paling bahaya itu ternyata bukan dari rudal atau kapal perang loh, tapi dari selembar kertas polis yang terbit di London. Inilah yang kita sebut sebagai senjata asuransi. Coba perhatikan betapa cepatnya krisis ini meledak. Akhir Februari ada serangan udara. Cuma dalam 48 jam, premi asuransi langsung meroket gila-gilaan. Begitu masuk awal Maret, seluruh Teluk Persia dinyatakan zona perang sama perusahaan asuransi. Dalam hitungan hari aja, perdagangan di sana praktis berhenti total. Cepet banget. Jadi, senjatanya ini apa sih sebenarnya? Ya ini dia, premi tambahan resiko perang. Gampangnya, ini tuh ongkos ekstra yang harus dibayar kapal-kapal kalau nekat mau lewat area berbahaya. Dan ongkos inilah yang jadi pemicu kiamat logistiknya. Kutipan ini, ini brilian banget buat ngerangkum apa yang terjadi. Nggak perlu ada blokade militer secara fisik, pasar asuransi yang geraknya itu cuma berdasarkan hitung-hitungan risiko dan ketakutan, secara efektif ngeblokade jalur pelayaran paling penting di dunia. Biar kebayang kenapa semua kapal mendadak berhenti, coba lihat perbandingan biaya gila ini. Sebelum krisis, pemilik kapal tanker itu bayar sekitar $25.000 buat asuransi selama setahun. Nah, setelah krisis, biayanya jadi $30.000, tapi per minggu. Naiknya lebih dari 60 kali lipat. Ya jelas aja nggak ada bisnis yang bisa jalan. Anda juga pasti milih buat menghentikan kapal, kan? Yuk, sekarang kita lacak efek dominonya. Kita lihat gimana krisis asuransi ini bisa menciptakan tsunami ekonomi yang dampaknya terasa langsung buat kita, para investor. Grafik ini nunjukin dampaknya yang instan. Lalu lintas kapal di Selat Hormuz itu langsung anjlok sampai 80%. Bukan karena ada perang di lautan, tapi karena perangnya terjadi di atas kertas polis asuransi di London. Dan ini dia nih, bagian yang paling relevan buat portofolio kita. Harga minyak Brent langsung melonjak. Bank-bank investasi besar bahkan memproyeksikan harganya bisa sampai $120 per barel. PDB global bakal terkontraksi, dan yang paling sakit, inflasi kebutuhan pokok bakal lepas kendali. Dompet kita semua bakal kerasa banget deh.
Jangan terlalu berharap sama cadangan minyak strategis ya. Secara global mungkin ada pasokan buat sekitar 100 harian. Tapi coba lihat negara kayak India, salah satu raksasa ekonomi Asia. Cadangan mereka itu cuma cukup buat 20-25 hari. Ini kayak bom waktu yang terus berdetak. Tapi krisis ini bukan cuma soal harga minyak atau pasar saham. Dampak tergelapnya adalah ancaman buat pasokan pangan, sebuah mimpi buruk kemanusiaan, terutama buat kita di Asia. Gimana ceritanya krisis energi jadi krisis pangan? Rantai reaksinya itu simple tapi mengerikan. Pertama, pasokan hidrokarbon dari Timur Tengah, bahan baku utama pupuk, berhenti. Akibatnya, produksi pupuk dunia langsung tercekik. Dan akhirnya, harga pangan global diprediksi bakal melonjak antara 10-15%. Dan yang paling tragis, dampaknya itu nggak merata sama sekali. Kerugian kesejahteraan di Asia Selatan diperkirakan bisa 10-20 kali lipat lebih parah dibandingin di Amerika Serikat. Krisis ini benar-benar menghantam yang paling rentan dengan pukulan yang paling keras. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Selat Hormuz itu ternyata bukan cuma jalur minyak, dia itu kayak saklar yang bisa mematikan pasokan kalori buat ratusan juta orang termiskin di dunia. Ini sebuah realitas yang mengerikan. Jadi intinya begini, sebuah mekanisme di sistem finansial London bisa melumpuhkan seluruh Timur Tengah dan memicu krisis pangan global. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang jauh lebih dekat dan jauh lebih menakutkan. Kalau Timur Tengah aja bisa dilumpuhkan oleh senjata asuransi, Asia itu punya mimpi buruknya sendiri. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi kalau Selat Malaka yang ditutup? Nah, itu akan kita bahas di analisis berikutnya. Oke para investor, lupakan dulu deh laporan keuangan dan analisis pasar saham. Hari ini kita akan bahas sebuah bom waktu yang tersembunyi, yang punya kekuatan buat mengguncang seluruh portofolio investasi Anda. Resiko ini nggak akan Anda temukan di neraca keuangan, tapi sangat nyata di peta dunia. Mari kita mulai. Coba pikir, apa sih titik buta terbesar dalam portofolio Anda sekarang? Jawabannya mungkin bukan soal suku bunga The Fed atau volatilitas pasar, tapi sebuah jalur perairan yang kelihatannya sepele, yang kalau sampai macet, bisa menghentikan pasokan energi dan barang ke seluruh Asia secara instan. Semua mata sekarang tertuju pada konflik di Timur Tengah, dan jujur aja itu wajar. Tapi disitulah jebakannya. Karena kita semua sibuk melihat ke satu arah, kita jadi nggak sadar ada risiko yang jauh lebih besar dan lebih dekat dengan kita. Satu titik kegagalan yang bisa melumpuhkan mesin ekonomi Asia. Nah, titik kritis itu namanya Selat Malaka. Percaya deh, di ruang rapat para bos perusahaan logistik global, jalur inilah yang bikin mereka nggak bisa tidur nyenyak. Sekarang, ayo kita bedah bareng-bareng kenapa bisa begitu. Coba bayangkan, Selat Malaka ini sebagai aset paling krusial dalam portofolio ekonomi global. Aset yang nilainya nggak tergantikan. Tapi, sekrusial apa sih? Nah, biar kebayang, kita lihat angkanya. 23,2 juta, itulah jumlah barel minyak yang lewat selat ini setiap harinya. Biar gampang bayanginnya, itu cukup untuk ngisi bensin lebih dari 400 juta mobil. Jadi, ini bukan sekedar jalur sibuk ya, ini adalah arteri utama sirkulasi minyak dunia. Visualisasi di slide ini menjelaskan semuanya. Gila kan? Hampir sepertiga dari semua minyak yang berlayar di lautan dunia harus ngantri lewat gang sempit ini. Dan mayoritasnya adalah minyak mentah, darah bagi pabrik-pabrik yang jadi tulang punggung ekonomi Asia. Ini bukan sekedar teori loh, isu ini saking seriusnya, sampai-sampai Beijing punya nama resmi buat skenario mimpi buruk mereka. Dilema Malaka. Ini adalah ketakutan yang nyata bahwa satu blokade di selat ini bisa mematikan ekonomi mereka dalam sekejap. Ini menunjukkan betapa vitalnya titik ini. Oke, jadi kita udah tahu betapa berharganya selat ini. Sekarang pertanyaannya, apa ancamannya? Nah, yang menarik, ancaman terbesar saat ini bukanlah kapal perang atau negara adidaya, tapi sesuatu yang lebih primitif dan jauh lebih sulit dikendalikan. Perompak. Dan ini bukan isapan jempol, lihat datanya. Cuma dalam 1 tahun, insiden perompakan bersenjata meroket 23%. Ini bukan kenaikan biasa. Ini adalah lonjakan yang, terus terang bikin ngeri. Biar lebih kebayang lagi konteksnya, angka ini adalah yang tertinggi dalam 19 tahun terakhir. Sejak pencatatan modern dimulai, kita belum pernah melihat tingkat ancaman setinggi ini. Jadi masalah ini bukan cuma nyata, tapi juga sedang memburuk dengan cepat. Dan ini dia nih intinya.
masalah ini sangat-sangat terkonsentrasi. 82% dari semua serangan terjadi tepat di arteri ekonomi yang tadi kita bahas. Itu sama saja seperti menempatkan segerombolan pencuri profesional di depan brankas bank yang paling penting di dunia. Sebagai investor yang cerdas, Anda pasti berpikir, pasti ada dong rencana cadangannya kan? Nah, mari kita analisis satu persatu, kenapa semua jalur alternatif yang ada saat ini pada kenyataannya hanyalah sebuah mimpi buruk logistik. Pertanyaan ini sangat logis. Kalau Malaka diblokir, ya tinggal muter aja kan? Kedengarannya simple, tapi kenyataannya memutar itu akan menciptakan mimpi buruk finansial dan logistik yang luar biasa. Jadi gini, opsi terdekat itu Selat Sunda, tapi masalahnya terlalu dangkal buat tanker raksasa. Jadi, satu-satunya alternatif yang benar-benar bisa dilewati itu Selat Lombok. Tapi seperti yang Anda lihat di peta, ini bukan sekedar jalan memutar. Ini adalah perjalanan tambahan yang masif banget. Seberapa masif? Ini dia biayanya kalau diukur pakai waktu. Tambahan 7 hari penuh di lautan. Ingat ya, itu untuk 1 kali perjalanan. Bayangkan penundaan ini kalau terjadi pada ratusan kapal sekaligus. Dan kita semua tahu, dalam dunia logistik, waktu itu adalah uang. 7 hari ekstra berarti biaya bahan bakar dan sewa kapal yang meledak. Nah, biaya ini nggak akan ditanggung sendirian sama perusahaan pelayaran, tapi pasti akan diteruskan ke konsumen. Hasilnya, inflasi meroket, daya beli turun, dan pasar saham akan bereaksi sangat negatif. Inilah cara masalah di tengah laut bisa menghantam langsung portofolio Anda. Oke. Kalau laut bukan pilihan, bagaimana dengan darat? Kan Tiongkok sudah menginvestasikan miliaran dolar untuk proyek seperti Pelabuhan Gwadar yang secara teori memang dirancang untuk jadi jalan keluar dari masalah ini. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar solusi? Jawabannya ada di angka ini, 3,9%. Yap, bahkan jika dioperasikan dengan kapasitas penuh, semua infrastruktur darat yang masif itu hanya bisa menangani kurang dari 4% kebutuhan minyak Tiongkok. Ini bukan solusi, ini hanya setetes air di lautan. Jadi kesimpulannya sudah jelas dan tidak bisa dibantah. Tidak ada rencana B yang realistis dan sepadan. Risiko di Selat Malaka bersifat absolut dan kemakmuran ekonomi Asia beserta investasi kita semua masih sangat bergantung pada seutas jalur perairan yang rapuh ini. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi jika urat nadi ini terancam putus, tapi kapan itu akan terjadi dan seberapa siap dompet kita menghadapinya. Saat krisis finansial mencekik Timur Tengah dan perompak mengintai di Asia, adakah rute penyelamat lain di dunia? Nah, itulah yang akan kita jelajahi selanjutnya. Oke, selamat datang para investor. Saya tahu, setiap hari Anda sibuk memantau grafik saham, data ekonomi, dan laporan keuangan. Tapi, ada satu resiko besar yang mungkin luput dari radar. Sebuah getaran yang datang bukan dari lantai bursa, tapi dari jalur-jalur pelayaran dunia. Ya, arteri yang memompa darah ke hampir setiap perusahaan dalam portofolio Anda. Coba tanyakan ini pada diri sendiri, mungkin pertanyaan ini jarang banget muncul di laporan analis kan? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah bareng sebuah blind spot dalam analisis risiko yang dampaknya, wah, ini bisa mengguncang fundamental valuasi investasi Anda. Oke, kita mulai dari yang paling panas sekarang, Laut Merah. Ini bukan lagi sekedar berita utama geopolitik yang bisa kita lewati. Ini adalah krisis buatan manusia yang konsekuensi finansialnya sangat nyata dan bisa dihitung. Dan ini terjadi di salah satu jalur perdagangan paling vital di planet ini. Biar kebayang skalanya gini deh, anggap aja terusan Suez itu pipa raksasa yang mengalirkan 10% dari seluruh minyak mentah dunia. Kalau pipa ini mampet, efeknya bukan cuma bikin macet, ini adalah shock pasokan energi global yang dampaknya bakal langsung menghantam laporan keuangan perusahaan energi dan manufaktur kuartal berikutnya. Dan ini bukan lagi asumsi, datanya bicara sendiri. Lalu lintas di pintu gerbang Suez, yaitu Selat Bab El Mandeb, itu anjlok lebih dari setengahnya. Ini bukan cuma melambat ya, ini namanya lumpuh total, dipicu oleh serangan-serangan yang kelihatannya kecil, tapi secara efektif berhasil mematikan arteri perdagangan dunia. Terus solusinya gimana? Ya, terpaksa memutar lewat Afrika. Tapi coba lihat harganya. Perjalanan jadi jauh lebih panjang. Waktu tempuh molor sampai 2 minggu lebih, dan yang paling parah, konsumsi bahan bakar melonjak sampai 42%. Biaya-biaya ekstra ini pada dasarnya adalah inflasi yang sedang berlayar menuju neraca laba rugi perusahaan retail dan manufaktur di portofolio Anda. Sekarang, kita pindah ke belahan dunia lain. Di sini krisisnya bukan karena misil, tapi karena kurangnya air hujan. Benar, di terusan Panama, alam sendiri yang menciptakan sebuah distorsi pasar yang super aneh dan mahal. Tapi dampaknya sama-sama merusak.
Akar masalahnya sebenarnya sederhana banget tapi dahsyat. Gara-gara fenomena El Niño, terjadi kekeringan ekstrim. Danau Gatun, yang jadi semacam bahan bakar air untuk operasional terusan, kapasitasnya anjlok sampai setengah. Padahal, setiap kapal yang lewat itu butuh jutaan liter air tawar yang sekarang jadi komoditas langka. Nah, ini dia akibat langsungnya. Otoritas terusan terpaksa memangkas kapasitas harian jadi setengahnya. Ini ibaratnya jalan tol utama tiba-tiba ditutup separuh jalurnya. Hasilnya, kemacetan logistik yang luar biasa, yang artinya pengiriman inventaris tertunda dan potensi kehilangan penjualan bagi banyak perusahaan. Kepanikan ini bahkan menciptakan pasar baru yang, ya, bisa dibilang absurd. Angka lebih dari $500.000 ini bukan biaya tol biasa. Ini semacam biaya nyogok legal. Premi yang dibayar perusahaan dilelang cuma buat bisa motong antrian. Bayangin tekanan pada margin perusahaan yang harus keluar duit segini banyak cuma buat lewat. Dan efek dominonya terasa banget. Kekacauan di laut nggak berhenti di pelabuhan. Karena kapal macet berhari-hari, perusahaan terpaksa pindah ke kargo udara yang biayanya berkali-kali lipat lebih mahal cuma demi stok di toko nggak kosong. Ini contoh sempurna gimana satu sumbatan bisa merembet dan menaikkan biaya di seluruh rantai pasok. Oke, jadi dua rute utama dunia lagi bermasalah. Wajar dong kalau orang mulai cari jalan tikus kan? Dunia pun mulai melirik ke utara, ke sebuah solusi yang kelihatannya seperti jalan pintas ajaib. Tapi, seperti yang akan kita lihat, ini hanyalah ilusi. Di atas kertas, rute Arktik ini kelihatannya perfect. Waktu tempuh dari Eropa ke Asia bisa dipotong hampir setengahnya. Nggak ada ancaman geopolitik, nggak ada bajak laut, dan nggak perlu bayar premi asuransi perang yang mahal. Kelihatannya solusi ideal, bukan? Tapi, coba kita lihat kenyataannya. Bandingkan volume kargonya. Suez itu menangani 1,57 miliar ton per tahun. Rute Arktik cuma sekitar 3 juta ton. Itu kecil banget, bahkan nggak sampai 1% dari volume Suez. Makanya para analis perdagangan global sering menyebutnya kesalahan pembulatan. Kapasitasnya sama sekali nggak memadai. Dan kalau masalah kapasitas itu belum cukup, ini dia paku terakhir di peti matinya, geopolitik. Sanksi Barat membuat Rusia, penguasa rute ini, kesulitan mendapatkan komponen untuk membangun dan merawat armada kapal pemecah es mereka. Jadi, rute ini mandek, baik secara teknologi maupun politik. Jadi, kita udah lihat 3 titik masalah, satu karena geopolitik, satu karena iklim, dan satu lagi karena teknologi dan politik. Sekarang, mari kita gabungkan semuanya. Kita lihat gimana ketiganya ini menciptakan badai sempurna, yang menjadi risiko sistemik nyata bagi portofolio investasi global. Kutipan ini, menurut saya, merangkum era baru resiko rantai pasok dengan sangat baik loh. Dulu, resiko utamanya itu soal ketersediaan komoditas. Sekarang, resikonya udah bergeser. Bukan lagi soal ada barangnya atau enggak, tapi soal barang itu bisa dikirim atau enggak. Dan itu bergantung pada rudal, curah hujan, dan polis asuransi. Lalu, apa artinya semua ini buat portofolio Anda? Ini bukan lagi sekedar masalah logistik. Ini adalah mesin pendorong inflasi yang sulit mati. Ini bisa jadi pemicu kelangkaan sumber daya penting seperti pupuk. Ini jadi ladang ranjau geopolitik yang bisa meledak kapan saja, yang ujung-ujungnya menaikkan premi asuransi dan menekan valuasi perusahaan di berbagai sektor. Oke, sekarang kita tarik semua informasi ini kembali ke kerangka analisis Anda, bagaimana Anda melihat pasar ke depannya. Sebelum kita selesai, penting untuk saya sampaikan ya, analisis ini tujuannya untuk memberikan konteks strategis, ini bukan nasihat investasi dan tentu saja bukan ajakan untuk membeli atau menjual sekuritas apapun. Ingat, setiap keputusan investasi adalah dan tetap menjadi tanggung jawab Anda pribadi. Jadi, nanti saat Anda kembali membuka grafik harga dan menganalisis laporan keuangan, kami tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Urat nadi perdagangan global kita ternyata jauh lebih rapuh dari yang kita kira. Semoga wawasan ini bisa memberikan lensa baru yang krusial bagi strategi investasi Anda ke depan. Terima kasih telah menyimak.